Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dua sosok yang dikenal oleh miliaran manusia di seluruh dunia. Nama mereka berbeda, kisahnya terdengar mirip, tetapi maknanya bisa sangat jauh berbeda. Dalam Islam, ia dikenal sebagai Nabi Isa. Dalam Kristen, ia dikenal sebagai Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar sosok yang sama, atau justru dua pemahaman yang sangat berbeda tentang satu figur yang sama? Untuk memahami ini, kita perlu masuk lebih dalam ke dua sumber utama, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci Islam dan Alkitab sebagai kitab suci Kristen. Dari sinilah perbedaan mendasar mulai terlihat, bukan hanya dari detail kecil, tetapi dari konsep yang sangat inti tentang siapa sebenarnya Isa atau Yesus itu. Perbedaan pertama dan paling mendasar terletak pada status dan hakikatnya. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang manusia pilihan yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia adalah utusan Allah yang membawa risalah tauhid, yaitu ajaran untuk menyembah hanya satu Tuhan. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Isa bukanlah Tuhan, bukan pula anak Tuhan, melainkan hamba Allah yang dimuliakan. Dalam surah An-Nisa ayat 171 disebutkan agar tidak berlebih-lebihan dalam agama, dan tidak mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Sementara itu, dalam ajaran Kristen, Yesus Kristus memiliki posisi yang jauh lebih tinggi. Ia tidak hanya dipandang sebagai nabi atau utusan, tetapi sebagai anak Tuhan. Bahkan dalam banyak denominasi, ia diyakini sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri dalam konsep Trinitas. Dalam Injil Yohanes, Yesus disebut sebagai Firman yang bersama-sama dengan Tuhan dan adalah Tuhan. Disinilah muncul perbedaan teologis yang sangat tajam. Islam menekankan keesaan Tuhan secara mutlak, sedangkan Kristen memperkenalkan konsep ketuhanan yang lebih kompleks. Perbedaan kedua yang tidak kalah penting adalah tentang kelahiran. Menariknya, kedua agama sama-sama sepakat bahwa kelahiran Isa atau Yesus adalah mukjizat. Ia lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam dalam Islam, atau Maria dalam Kristen, tanpa ayah biologis. Dalam Al-Quran, kisah kelahiran ini dijelaskan dengan sangat indah dalam surah Maryam, di mana Maryam menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang suci. Dalam Injil pun, kisah ini juga ada. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyampaikan kabar yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada makna dari kelahiran tersebut. Dalam Islam, kelahiran tanpa ayah adalah tanda kekuasaan Allah, sebagaimana penciptaan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Ini adalah mukjizat, bukan bukti ketuhanan. Sedangkan dalam Kristen, kelahiran Yesus sering dikaitkan dengan identitas ilahinya sebagai anak Tuhan, yang memperkuat keyakinan bahwa ia memiliki unsur ketuhanan. Perbedaan berikutnya menyangkut misi dan ajaran. Dalam Islam, Nabi Isa diutus khusus kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid yang murni. Ia membawa Injil sebagai wahyu dari Allah dan menguatkan ajaran Nabi Musa sebelumnya. Ia mengajarkan untuk menyembah Allah semata, berbuat baik, dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Dalam Kristen, Yesus tidak hanya dianggap sebagai pembawa ajaran, tetapi juga sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Salah satu ajaran penting dalam Injil adalah bahwa iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kunci untuk memperoleh keselamatan. Ini sangat berbeda dengan konsep dalam Islam, di mana keselamatan bergantung pada iman kepada Allah, amal saleh dan rahmat-Nya, bukan pada pengorbanan seorang figur ilahi. Perbedaan yang paling kontroversial dan sering menjadi perdebatan adalah tentang penyaliban. Dalam ajaran Kristen, penyaliban Yesus adalah inti dari keselamatan manusia. Ia disalib, wafat, dan kemudian bangkit kembali sebagai penebus dosa umat manusia. Peristiwa ini dikenal sebagai crucifixion dan menjadi pusat iman Kristen. Namun dalam Islam, peristiwa ini dipahami secara sangat berbeda. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 157 menyatakan bahwa mereka tidak membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Artinya, Nabi Isa tidak wafat di kayu salib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Ada berbagai tafsir mengenai siapa yang sebenarnya disalib, tetapi yang jelas,
Islam menolak bahwa Isa mati di salib. Perbedaan ini membawa implikasi yang sangat besar. Dalam Kristen, kematian Yesus adalah pengorbanan ilahi untuk menebus dosa manusia. Dalam Islam, tidak ada konsep dosa warisan yang membutuhkan penebusan seperti itu. Setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri, dan pengampunan diperoleh langsung dari Allah tanpa perantara pengorbanan manusia lain. Selanjutnya, kita melihat perbedaan dalam konsep akhir kehidupan Isa atau Yesus. Dalam Kristen, setelah kebangkitan, Yesus naik ke surga dan diyakini akan datang kembali pada akhir zaman untuk menghakimi dunia. Dalam Islam, Nabi Isa juga diyakini akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Namun perannya berbeda. Ia akan meluruskan kesalahpahaman tentang dirinya, menghancurkan simbol-simbol kesyirikan, dan menegakkan keadilan sebelum akhirnya wafat sebagai manusia biasa. Hal menarik lainnya adalah bagaimana kedua agama memandang mukjizat Isa atau Yesus. Dalam Islam, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa sangat banyak, seperti menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan berbicara saat masih bayi. Semua mukjizat ini ditekankan sebagai bukti kekuasaan Allah, bukan kekuatan Isa sendiri. Dalam Kristen, mukjizat Yesus juga sangat menonjol, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan memberi makan ribuan orang dengan sedikit makanan. Namun, mukjizat ini sering dipandang sebagai bukti dari kuasa ilahi Yesus itu sendiri, bukan sekadar izin dari Tuhan. Perbedaan berikutnya, yang sering luput dari perhatian, adalah tentang konsep dosa. Dalam Islam, setiap manusia lahir dalam keadaan suci, tanpa dosa. Tidak ada dosa warisan dari Nabi Adam. Oleh karena itu, tidak diperlukan penebusan dosa melalui pengorbanan Isa. Setiap individu memiliki kesempatan untuk bertobat langsung kepada Allah. Dalam Kristen, terdapat konsep original sin atau dosa asal, di mana manusia mewarisi dosa dari Adam. Oleh karena itu, diperlukan penebusan melalui pengorbanan Yesus. Ini menjadi dasar mengapa penyaliban dianggap sangat penting dalam iman Kristen. Dari semua perbedaan ini, kita bisa melihat bahwa meskipun terdapat banyak kesamaan dalam kisah dasar, seperti kelahiran mukjizat dan peran sebagai pembawa ajaran, inti dari keyakinan tentang Isa atau Yesus sangat berbeda antara Islam dan Kristen. Perbedaan ini bukan sekadar detail kecil, tetapi menyentuh aspek paling mendasar dari keimanan. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa kedua agama sama-sama menghormati sosok ini. Dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi terbesar dan termasuk dalam ulul azmi. Dalam Kristen, Yesus adalah pusat dari iman itu sendiri. Dengan memahami perbedaan ini secara jujur dan mendalam, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga membuka ruang untuk dialog yang lebih bijak dan saling menghormati. Pada akhirnya, perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan secara kasar, tetapi untuk dipahami dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Karena di balik semua perbedaan itu, ada satu kesamaan yang tidak bisa diabaikan, yaitu bahwa sosok Isa atau Yesus telah membawa pesan moral, spiritual, dan kemanusiaan yang sangat besar bagi dunia.